Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita hadis ke-39 ya. Tidak terasa 3 hadis lagi, maka kita selesai dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ke-39 ini topiknya sebagaimana telah dituliskan, diumumkan tentang kesalahan-kesalahan yang dimaafkan. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan aku dari memaafkan untukku atas umatku, yaitu Allah karena aku, maka Allah memaafkan umat-umatku sebagai pemberian untukku ya. Apa yang dimaafkan atas umatku yaitu al-khata', kesalahan, wa nisyan, kelupaan, wa mastukrihu alaihi, dan apa yang mereka dipaksakan. Jadi 3 di sini yang dimaafkan, kesalahan, kemudian lupa, kemudian paksaan. Kemudian Imam Nawawi berkata, haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi dan selain dari keduanya. Ini hadis para ulama berselisih tentang kesahihannya. Namun kebanyakan ulul hadis mengatakan hadis ini secara sanad hadisnya dhaif. Tetapi jika ditinjau dari matannya, maka matannya telah ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an bahwasanya kesalahan dan kelupaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hal yang dipaksa maka diampuni oleh Allah, tidak diberi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibicara tentang sanad, maka hadis ini dhaif. Jadi terkadang ada satu hadis yang sanadnya dhaif tapi matannya benar, didukung oleh nusus-nusus atau dalil-dalil yang lainnya. Contohnya adalah hadis ini ya. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala ya. Hadis ini dhaifkan oleh Imam Ahmad, demikian juga oleh Muhammad bin Nasir Al-Marwazi dan para ahli hadis yang lainnya. Akan tapi Imam Nawawi rahimahullah taala, wallahu a'lam bishawab, menghasankan hadis ini, isyarat bahwasanya hadis ini menurut beliau dhaif, tetapi ditinjau dari syawahid itu hadis-hadis lain yang semirip dengan makna hadis ini, maka naiklah hadis ini dari dhaif menjadi hadis yang hasan. Ala kulli hal, meskipun hadis ini dhaif, tapi maknanya didukung oleh Al-Qur'an. Saya akan sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Baik. Hadis ini disebut dengan setengah Islam. Ditinjau dari apa? Ditinjau dari amal hamba itu ada 2. Ditinjau dari amal seseorang ada 2. Ada 2 macam. Yang pertama adalah yang sengaja dia lakukan, sengaja dia kerjakan. Adapun yang kedua, yang tidak bermaksud dia kerjakan. Nah, hadis yang kita bahas ini ya, tadi innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sungguhnya Allah memaafkan untuk umatku demi aku, karena aku. Allah maafkan untuk umatku atas kesalahan dan nisyan, kelupaan, dan juga karena dipaksa ya. Ditinjau dari dua model perbuatan manusia, maka dikatakan hadis ini berbicara tentang setengah perbuatannya, karena setengahnya disengaja, setengahnya tidak disengaja. Nah, topik hadis kita adalah tentang ini, yang tidak bermaksud untuk dikerjakan. Ini ada 3 model, di antaranya adalah al-khata', kesalahan,
Kemudian an-nisyan, kelupaan. Kemudian adalah mastukrihu alaih. Mastukrihu alaih. Yaitu yang dipaksakan. Apa yang dimaksud dengan kesalahan? Kesalahan maksudnya dalam hal ini adalah dia melakukan sesuatu yang diperbolehkan tapi ternyata mengakibatkan hal yang tidak diperbolehkan ya. Tanpa sengaja ya. Dia melakukan sesuatu perbuatan yang menurutnya boleh. Yang hukum asalnya boleh dalam syariat. Yang hukumnya boleh, namun ternyata salah. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti kejadian dalam perang Uhud. Seperti contoh para sahabat membunuh Al-Yaman. Al-Yaman ini bapaknya Hudzaifah, ayahnya Hudzaifah radhiyallahu anhu. Karena disangka orang kafir. Ini kejadian waktu perang Uhud. Jadi disebutkan Al-Yaman sudah tua, maka ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga di kota Madinah, menjaga anak-anak, menjaga wanita. Kemudian terjadi perang Uhud. Sebagaimana kita tahu perang Uhud, Rasulullah 700 orang melawan 3.000 orang. Kemudian di awal peperangan menang, kemudian di tengah-tengahnya akhirnya terjadi kesalahan, akhirnya kalah. Ketika itu semerawut kaum muslimin, ya, bingung apa yang harus mereka lakukan. Tiba-tiba Al-Yaman ini dia ingin berjihad, maka dia masuk belakangan, dia masuk dalam medan pertempuran, sementara kondisi lagi carut marut ketika itu. Sehingga orang-orang menyangka Al-Yaman ini musuh yang datang, mereka tidak melihat dia sebelumnya. Maka mereka menuju untuk menyerang dia, sementara Hudzaifah dari jauh berteriak, tahan, itu ayahku. Tapi orang-orang sudah kacau, kalut, tidak mendengar, akhirnya mereka menikam Al-Yaman radhiyallahu anhu. Ini kesalahan, contoh kesalahan melakukan satu yang syar'i, membunuh orang kafir dalam peperangan. Kalau tidak kita dibunuh, kita membunuh. Tapi ternyata yang dibunuh salah, ternyata dia adalah orang muslim. Ini contoh, ya. Melakukan kesalahan. Baik, para sahabat berdosa? Jawabannya tidak, karena mereka tidak tahu, tidak sengaja. Makanya di antaranya disebut dengan al-qatlu khata. Ini disebut dengan al-qatlu khata'an. Tidak sengaja. Ini terjadi, hukumnya ada sendiri, ya. Wa may yaqtul mu'minan khata'an, ya. Fati raqabatin mu'minatin wa diyatu musallamah. Barang siapa yang bunuh seorang mukmin tanpa sengaja. Contoh misalnya, dia menembak buruan. Dia sudah keker buruan, dia tembak, ternyata buruannya lepas, di belakangnya ada orang. Akhirnya dia tidak sengaja dia bunuh. Ini namanya membunuh tidak sengaja. Seperti qatl khata', seperti naik mobil. Dia sengaja, dia enggak lihat, dia tidak bermaksud. Jadi tidak ada maksud untuk membunuh. Dia tidak maksud membunuh. Contoh kesalahan ya. Dia nabrak, dia tidak sengaja. Dia nabrak terus akhirnya meninggal dunia ya. Tanpa dia tidak sengaja ya. Ini namanya kesalahan. Di antaranya melakukan sesuatu yang dia artinya asalnya dia boleh jalan lewat situ, tapi dia tidak tahu ternyata ada orang sehingga dia nabrak. Jalan di jalan boleh, tapi tidak tahu ternyata ada orang yang lewat. Seperti pernah kejadian saya pernah hadapi, ada seorang subhanallah kena musibah, dia jemput temannya untuk ikut pengajian waktu itu. Terus dia mau jemput temannya, mau naik bareng-bareng. Terus dia parkir mundur, tahu-tahu anak temannya keluar, nggak kelihatan, rupanya masih kecil, dia keluar dari pagar, akhirnya kegilas. Subhanallah, kejadian saya waktu itu ya, qadarullah, akhirnya meninggal. Ini contoh membunuh tidak sehingga namanya khata'. Apakah dia berdosa? Tidak, dia tidak berdosa. Tetapi apakah dia harus membayar dia, itu urusan lain. Tapi secara dosa dia tidak berdosa. Tapi apakah ada kafarat, ada denda yang dibayar, itu pembahasan lain. Yang dibahas oleh hadis ini adalah tidak berdosanya.
contoh ya. Contoh lagi, misalnya para sahabat, ya, sahabat buka puasa menyangka matahari sudah tenggelam. Contoh dalam hadis Asma binti Abi Bakar, ada itu waktu itu ada ghaim, ada awan mendung sehingga para sahabat menyangka sudah berbuka, maka mereka pun makan. Mereka berbuka. Ketika mereka berbuka ternyata awan tersebut pergi, matahari masih ada. Dulu tidak seperti kita ada jam mudah, mereka dulu kan tidak ada jam. Sehingga kemungkinan salah dalam memperkirakan sangat mungkin terjadi. Ternyata awannya pergi, matahari masih ada. Mereka berhenti, tapi mereka sudah terlanjur berbuka. Ini contoh, dia khata. Dia menyangka bahwasanya dia dalam kondisi yang diperbolehkan. Ternyata tidak boleh. Ternyata dia berbuka di waktu yang belum diizinkan. Ya. Kalau dia tahu itu belum terbenam, dia sengaja batal puasanya. Dia tidak tahu, ya, maka hukumnya dia tidak berdosa. Dan pendapat yang lebih kuat, puasanya sah dilanjutkan karena dia tidak tahu, ya. Itu namanya al-khata' nisyan. Kelupaan adalah dia mengerti hukum tetapi ketika kejadian dia sedang lupa hukum tersebut. Namanya lupa. Dia sedang lupa hukum tersebut, ya. Contoh ketika puasa makan dan minum. Dengan minum karena lupa. Ini datang dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma fa akala nasiyan aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang ketika berpuasa lantas dia lupa, lantas dia makan dan minum, maka hendaknya dilanjutkan puasanya. Sungguhnya Allah kasih makan dia, Allah kasih dia rezeki. Sehingga makan dan minumnya tersebut tidak membatalkan puasanya menurut pendapat yang lebih kuat, ya. Jadi ini puasanya sah, lanjut dan tidak batal. Yang benar, yang rajih, puasanya lanjut, sah dan tidak batal. Tidak perlu qadha. Tidak perlu qadha. Ada khilaf, sebagian mengatakan harus mengqadha, tapi yang benar tidak perlu karena mengatakan falyutimma shaumahu. Hendaknya dia melanjutkan puasanya. Kenapa? Fa innama at'amahu Allah saqah. Rasulullah menyebutkan sebabnya karena Nabi yang kasih, Allah yang memberi dia makan dan minum. Berarti menunjukkan tidak jadi masalah. Demikian juga misalnya, Allah mengatakan contohnya ketika puasa menjimai istrinya karena lupa sedang puasa. Maka ini juga yang benar, kalau dia benar-benar lupa, maka hukumnya sama. Ada khilaf dengan para ulama yang mengatakan tetap dia tidak berdosa tapi harus mengqadha. Tidak berdosa tapi harus mengqadha. Ya, ada yang mengatakan tidak, hukumnya sama. Dengan syarat dia benar-benar lupa. Bukan pura-pura lupa, ya. Dia lagi puasa kemudian dia benar-benar lupa. Tapi kalau puasa Ramadan mungkin sulit terjadi, tapi kalau puasa sunnah mungkin terjadi. Kalau puasa Ramadan orang lagi puasa masa dia lupa? Kalau dia lupa istrinya pasti nggak lupa lah. Tapi kalau istrinya pura-pura lupa lain cerita, ya. Tapi kalau puasa sunnah mungkin terjadi. Biasa puasa Senin Kamis dia lupa, dia pulang dia jima istrinya, diberi kata Allah saya sedang puasa. Dilanjutkan puasa, jawabannya iya. Kenapa? Karena dia melakukannya karena lupa, ya. Karena lupa. Contoh juga ini juga sama, lanjut sah, tidak perlu qadha. Yang ketiga contohnya adalah misalnya lupa sholat. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari sholat
atau lupa salat, falyusalliha idza dzakara, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat. Adapun dia lupa salat, dia tidak berdosa. Dan itu mungkin terjadi. Saya sering ditanya, saya lupa Ustaz salat. Terutama orang, misalnya ada sebagian orang yang biasa salat di masjid, misalnya, suatu saat dia lagi perjalanan tidak sempat salat di masjid. Dia lupa salat Isya. Dia ingatnya mungkin menjelang subuh atau dia ingatnya besok. Ya Allah, kemarin saya enggak salat Isya. Allah bikin dia ingat setelah besok-besoknya. Apa yang dilakukan? Dia salat ketika itu. Langsung dia salat mengqadha Isya yang dia lupakan 3 hari atau 4 hari yang lalu. Tidak jadi masalah. Ya, karena dia lupa. Kalau lupa salat maka harus diqadha, ya. Tidak dosa, tapi harus diqadha. Ini lupa, ya. Kesalahan al-khata' juga, misalnya al-khata' saya lupa tadi, kesalahan seperti apa? Salat salah kiblat. Dia sudah berusaha cari kiblat, ternyata salah. Ketika sudah hilang mendung, oh ternyata saya salah kiblat. Enggak ada masalah. Ya, karena dia sudah berusaha dan dia salah ternyata. Baik, ini nisyan. Kelupaan, ya. Sebelum kita membahas tentang mastukrih yang dipaksakan. Ada satu kondisi, ya. Lupa ini intinya apa? Lupa itu intinya adalah dia jahil, dia itu tidak tahu ketika saat itu aja, Dia tidak tahu kalau dia sedang puasa. Jadi dia jahil maksudnya dia tidak tahu ketika saat itu. Karena sedang lupa. Nah, kalau begitu, jika demikian, ya, maka yang jahil, yang tidak tahu sejak awal, secara asal, juga dapat uzur. Ya. Maka kita tambahkan hukum di sini tentang orang yang jahil. Al-jahlu, tidak tahu. Ini juga kelaziman daripada nisyan. Kalau nisyan saja lupa diberi uzur, apalagi yang tidak tahu sejak asal. Maka orang seperti ini juga dimaafkan. Ini dimaafkan juga, ya. Ini juga dimaafkan. Contoh di antara yang lupa banyak, ya, orang tidak tahu banyak. Contoh banyak sekali. Yang lupa, yang jahil karena tidak tahu. Contoh misalnya, para ulama sebutkan misalnya seorang yang baru masuk Islam atau tinggal di daerah non-muslim. Kalau orang kafir, ya. Lalu minum khamr, ya. Minum khamr. Tidak tahu kalau khamr itu haram. Tidak tahu. Kalau khamr haram. Bagaimana nasib orang ini? Orang ini tidak mengapa. Ini kalau zaman dulu, mungkin zaman sekarang mungkin sulit karena medsos begitu tersebar. Ya, tapi kalau zaman dulu mungkin tidak tahu khamr itu haram itu mungkin. Bahkan lebih parah daripada itu, dia berzina. Sementara dia tidak tahu, dia jahil, dia tidak tahu jika zina itu haram. Ini mungkin nggak mungkin? Para ulama sebutkan. Masa nggak ada yang tahu zina haram? Kita bilang, iya, kalau kita tinggal di negara Islam, semua orang tahu zina nggak boleh. Tapi kalau dia baru masuk Islam atau dia tinggal di negara kafir, dia nggak tahu kalau zina itu haram, dia nggak tahu. Ya. Saya menghadapi kasus, ketika satu di Eropa, ada teman yang anaknya sekolah laki-laki di SMA, anaknya dia ceritanya sama saya, Ustaz, bagaimana saya ini? Semua temannya sudah berzina, cuma dia yang belum. Dia diejek-ejek, dibully. SMA, sebab dia yang belum berzina, semua sudah berzina. Artinya, kalau dia tinggal di daerah seperti itu, namanya zina sudah biasa. Kemungkinan dia tidak tahu zina itu haram mungkin.
Kita bicara apalagi zaman dulu. Kalau zaman sekarang dengan adanya informasi, adanya medsos, kemungkinan kecil dia tidak tahu itu kemungkinan kecil. Tetapi kalau dulu sangat mungkin seorang tidak tahu zina itu haram. Dan ini sangat mungkin terjadi. Makanya disebutkan contoh oleh para ulama. Bagaimana hukum orang seperti ini? Contohnya dia tidak berdosa. Contoh seperti seorang wanita sudah haid tapi tidak puasa. Karena mengira baru wajib puasa jika umur 15. Tahun. Ini semua adalah kejahilan. Baik. Ini semua orang yang jahil seperti ini, maka tidak berdosa ya. Adapun dalil Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya al-khata' wan nisyan itu dimaafkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan doa dari kaum mukminin, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mereka berdoa, ya Allah, dalam surat Al-Baqarah ya ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah kau hukum kami in nasina, kalau kami lupa, aw akhtana, atau kalau kami salah. Salah di sini tadi tidak sengaja maksudnya. Khata ini maksudnya tidak sengaja. Jadi kemudian dalam hadis Allah berkata, qad fa'altu, aku kabulkan permohonan kalian. Demikian dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Bukanlah, tidak mengapa bagi kalian ya yang merupakan kesalahan kalian, tidak mengapa kalau kalian tidak sengaja, tapi yang salah adalah ma ta'ammadat qulubukum, kalau kalian sengaja itu baru dosa. Kalau tidak sengaja tidak berdosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebut tadi hadisnya dhaif, tapi maknanya benar karena didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an ya. Al-jahal kita bawakan, kita tambahkan, jadi ada al-khata', ada nisyan, ada al-jahal. Nah, tapi ingat, perhatikan, jika seorang peringatan beda dengan sudah tahu hukumnya, namun tidak tahu akibatnya, maka tidak ada uzur. Contoh sederhana, seorang sengaja membunuh orang lain dan dia tahu itu hukumnya haram. Dia tahu hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi dia tidak tahu kalau akibatnya dikisos. Ada seorang bunuh orang lain. Setelah dia bunuh, ditangkap. Terus dikatakan, kamu hukumannya adalah dikisos. Dia bilang, saya nggak tahu kalau saya bakalan dikisos. Tapi kamu tahu bahwasanya membunuh haram. Saya tahu, tapi saya nggak tahu kalau saya bakalan dikisos. Apakah dikasih uzur? Jawabannya tidak. Tidak ada uzur bagi dia. Tetap dia dikisos, dibunuh juga. Nafsu bin nafsi. An-nafsu bin nafsi. Jiwa dibunuh dengan jiwa. Ya. Kutiba alaikumul qisasu. Ya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan sekalian untuk qisas pada orang-orang yang terbunuh. Seandainya suatu negara menerapkan hukum qisas, maka ini tentu orang tidak ada yang berani membunuh. Sekarang orang bunuh dengan mudah, bunuh, tembak, racun, apa segala. Dia kalau punya duit, dia mungkin tidak dibunuh. Santai aja ya. Tapi kalau membunuh, dibunuh, orang akan berpikir 1000 kali untuk membunuh. Karena dia tahu kalau dia membunuh, dia akan dibunuh. Siapa suka dibunuh? Ya. Makanya kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh pada praktek kisos ada kehidupan wahai orang yang cerdas.
Kalau orang cerdas menerapkan hukum kisos, keadilan yang super keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yang bunuh, dia dibunuh, selesai. Siapa yang berani bunuh-bunuh kalau begitu? Siapapun dia kalau dia bunuh, bahkan 100 orang bunuh satu, 100-nya akan dibunuh. Kalau sama-sama berkelompok membunuh, komplotan untuk membunuh satu orang, semuanya ikut dibunuh. Jadi contoh ada seorang dia membunuh, dia tidak tahu kalau dia membunuh dengan sengaja dia bakalan dikisos, tetap dia dihukum. Ketidaktahuannya tentang akibat bukan merupakan uzur. Yang jadi uzur kalau dia tidak tahu hukum perbuatan tersebut, dia nggak tahu. Misalnya, itu lain cerita. Contoh seorang berzina dan dia tidak tahu bahwasanya kalau zina itu hukumnya adalah didera. Dia nggak tahu. Jadi dia pikir kalau berzina cuma bayar duit selesai atau bayar selesai. Ternyata didera. Ya. Jadi di zaman Nabi SAW kisatul ajir ya. Ada seorang bekerja di sebagian orang, kemudian dia berzina dengan wanita di rumah. Akhirnya dia dituntut, dia bayar apa, dilapor kepada Nabi SAW. Dia tidak tahu, ternyata dia cuma didera, tidak perlu bayar tersebut. Tapi apakah hukumnya gugur? Tidak, karena dia tahu zina itu haram, cuma dia tidak tahu akibatnya. Maka tetap dihukumnya. Sama seorang minum khamar, dia tahu hukum khamar haram, tapi dia minum, ternyata didera. Dia nggak tahu kalau hukum Islam orang khamar itu didera ya. Sama seorang berzina tahu hukum zina haram, dia tidak tahu ternyata di akhirat orang zina bakal disiksa. Dia nggak tahu. Dia pikir di zina dosa kecil, tapi kamu tahu haram nggak? Haram. Kenapa melakukan? Tidak ada uzur bagimu. Lain halnya kalau orang tidak tahu zina haram, dia nggak tahu. Itu lain cerita. Tidak tahu maka Allah tidak akan beri hukuman karena dia tidak tahu. Dahulu saya bicara sebagai diri saya, sekitar 30 tahun yang lalu ya, atau 25 tahun yang lalu. Benar-benar saya tidak tahu musik itu haram, saya tidak tahu. Saya main musik, saya senang-senang dengan kawan-kawan. Ketika itu tidak ada yang kasih tahu kalau musik itu haram. Dan saya tidak tahu. Ketika saya mau kuliah baru saya dikasih tahu musik haram, kaget saya. Tapi ini contoh kejahilan di zaman dahulu, mungkin dialami seorang, dia melakukan satu, dia tidak tahu kalau itu hukumnya haram. Kalau sekarang di mana-mana orang tahu musik haram, meskipun dia tidak terima urusan lain. Tapi ada cerita musik haram dia sudah dengar di mana-mana. Ya. Didengar di mana? Tapi dahulu tidak ada yang bicarakan. Dai-dai pun tidak ada yang ngomong. Ya. Mungkin ngomong dianggap tabu atau apa. Tapi intinya saya tidak tahu. Saya di Papua tidak tahu kalau musik itu haram. Ini saya melakukan ya. Mudah-mudahan Allah ampuni saya karena tidak tahu. Tapi ini yang berikutnya yang keempat. Yang dipaksakan. Tapi ada dua model paksaan, Pertama, dipaksa sampai dia tidak punya kudrah sama sekali. Tidak bisa beraksi sama sekali. Tidak ada kekuatan sama sekali. Sehingga dia seperti alat. Maka seperti ini, orang seperti ini dia tidak berdosa, tidak dosa, dan tidak menanggung akibat. Contohnya bagaimana? Contohnya seorang dipegang tangannya, kemudian tangannya ditarik untuk menekan pistol, menarik pistol, kemudian bunuh orang. Dia tangannya dipaksa, dia nggak mau bisa apa-apa. Atau dia di tangannya dipegang oleh besi, kemudian dipukulkan. Bukan dia yang melakukan, tapi dipaksa sehingga dia memukul orang meninggal. Ya, apakah terjadi? Apakah dia dosa? Dia tidak berdosa, dia dipaksa. Dia dipaksa, dan dia tidak bisa berkutik ketika itu. Sehingga apa yang dilakukan dia tidak berdosa, dan dampak dari apa yang dilakukan juga tidak berdosa. Ya. Karena dia benar-benar seperti alat yang tidak bisa berkutik sama sekali. Ini enggak ada masalah. Yang kedua, yang jadi masalah jika dia punya kudrah, jika dia yang melakukan. Tapi karena dipaksa. Jika tidak, maka ada bahaya yang menimpanya.
Baik. Ada dua model perbuatan. Yang pertama dipaksa untuk bunuh orang. Contoh, dia ditaruh pedang di belakang lehernya. Kau bunuh orang, kalau enggak kita bunuh kamu. Jadi dia bunuh orang, itu depannya suruh bunuh. Kalau dikasih pistol, kau bunuh orang tersebut. Kalau enggak, kau akan kami bunuh. Dalam kondisi seperti ini, para ulama sepakat dia enggak boleh bunuh orang. Nyawa dia tidak lebih bernilai daripada nyawa orang. Dalam hal ini dia harus mati. Dia tidak boleh bunuh orang. Jadi meskipun dia dipaksa, kalau kau enggak bunuh, kau yang mati. Kalau kau enggak bunuh keluargamu, kami bunuh. Enggak boleh. Enggak boleh, tidak ada nyawa keluarga lebih baik pada nyawa orang, enggak ada. Ya, enggak ada. Dan enggak boleh dia bunuh orang lain. Ini hukumnya haram. Haram. Maka kalau dia bunuh orang, maka menurut pendapat yang kuat, dia juga dikisos, orang yang masak juga dikisos. Dua-duanya dikisos. Dua-duanya dikisos. Ya. Karena nyawa dia tidak lebih berharga daripada nyawa orang lain. Tapi yang kedua, dipaksa selain yang pertama. Banyak contohnya ya. Misalnya dipaksa makan haram. Dipaksa makan haram. Kalau enggak dipukul misalnya. Dipaksa minum khamar. Dipaksa berzina misalnya. Kalau dia akan dibunuh misalnya. Banyak hal. Orang dipaksa. Dipaksa menceraikan istri. Kalau enggak hartamu akan kami begini-begini kan. Kalau enggak kami akan siksa kamu. Kalau enggak dia paksa istri. Ini contoh dipaksa. Demikian juga diantaranya dipaksa untuk kafir. Kalau enggak dibunuh. Untuk mengucapkan kekufuran. Ini pernah terjadi pada sahabat namanya Amr bin Yasir ya. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah. Ila akhir ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, man kafara billahi ba'da imanihi, barang siapa yang kafir setelah dia beriman, illa man ukriha, kecuali yang orang dipaksa, illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Yang dipaksa kafir. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya tenang dengan keimanan. Walakin man syarra bil kufri, adapun yang kafir itu adalah orang yang memang dia terima iman dengan kelapangan dadanya. Adapun dipaksa maka dia tidak kafir. Ini kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir dibunuh oleh Abu Jahal. Kemudian ibunya Sumayyah juga dibunuh. Abu Jahal mengambil tombak kemudian menusukkan tombak di kemaluan ibunya. Dan dialah wanita yang mati syahid yang pertama. Wanita yang mati syahid pertama adalah Sumayyah, istrinya Ammar bin Yasir. Istrinya Yasir. Ibunya Ammar bin Yasir. Akhirnya mereka ketika di fase Mekah ketika itu Rasulullah SAW belum disyariatkan jihad, kemudian kaum muslim dalam kondisi lemah, Bilal disiksa, si fulan disiksa, yang dibunuh. Rasulullah SAW tidak bisa berkutik ketika itu karena secara kekuatan enggak ada. Maka Rasulullah SAW cuma lewat depan mereka. Rasulullah SAW berkata, "Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Ayahnya Yasir dibunuh, ibunya Sumayyah dibunuh, Ammar dia tidak kuat. Maka disuruh ucapkan kata-kata kufur. Dan dia ucapkan. Ya, agar dia selamat. Yang penting dia selamat. Akhirnya Ammar bin Yasir setelah itu dia kada dibebaskan karena dianggap telah murtad. Maka pergi kepada Nabi SAW, dia bertanya, Rasulullah saya begini-begini. Rasulullah, kau tenang dengan iman? Saya tenang dengan iman, saya terpaksa aja.
Kata Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini, illa man ukriha wa qalbu mutmain bil iman walakin man syara bil kufri sadran. Adapun orang yang dipaksa maka tidak jadi masalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in adu faud. Kata Nabi, kalau mereka tangkap kau lagi, nyiksa kau lagi, kembalilah engkau ucapkan kata-kata kufur, enggak ada masalah. Fa in adu faud, karena kau terpaksa. Sebenarnya Allah mengatakan, jika kita terpaksa boleh mengucapkan kekufuran, apalagi melakukan yang lain, itu lebih boleh lagi. Kalau ucapkan kekufuran kan dipaksa saja boleh, apalagi untuk melakukan yang lainnya, apalagi untuk melakukan yang lain. Kecuali tadi membunuh orang, maka tidak boleh. Membunuh orang tidak boleh karena nyawa kita tidak lebih berharga daripada nyawa dia. Ini ikhwan yang perlu kita perhatikan. Intinya pembahasan hadis ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tajawaza li. Innallaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa an-nisyan wa mastukrihu alaih. Sungguhnya Allah memaafkan untukku. Sungguhnya Allah memaafkan untukku. Atas umatku, an ummati, atas umatku. Kesalahan, tadi al-khata' kesalahan. Sudah kita bahas tadi. Nisyan, kelupaan. Kemudian paksaan. Sekali lagi, ini hadis membahas tentang apa? Tentang raf'ul ism. Tentang raf'ul ism, yaitu tidak berdosa. Diangkatnya dosa. Diangkatnya dosa jika melakukan hal di atas, ya. Karena lupa, karena kesalahan, karena dipaksa. Adapun masalah bayar, adapun masalah denda atau mengulangi ibadah, maka itu urusan lain, maka butuh dalil lain. Ya. Contoh misal tadi seorang tidak tahu kalau ternyata dia sholat, dia junub. Jadi begini, seorang pagi-pagi dia berhubungan sama istrinya, junub. Nah, junub kan terus hari Jumat, dia harus sholat Jumat. Kemudian dia lupa, dia tidak langsung mandi junub, dia main-main ke sana, pergi ke pasar, dan itu boleh, nggak ada masalah. Kemudian ketika sampai di pas mau sholat Jumat, dia mandi. Dia mandi tapi dia niatnya bukan mandi junub, dia niatnya mandi bersih. Padahal kalau mandi junub harus niat untuk menghilangkan hadas. Dia lupa kalau dia junub. Kemudian dia sholat Jumat. Ketika rakaat kedua dia baru ingat, ya Allah saya belum mandi junub. Atau setelah sholat Jumat dia baru ingat, ya Allah saya belum mandi junub. Tapi apa yang dilakukan? Dia berdosa, tidak berdosa. Kalau dia sengaja sholat dalam kondisi junub, dosa besar, nggak tahu bisa kufur. Sekarang kan mengejek, tapi dia tidak tahu kalau dia junub, kemudian dia sholat. Selesai sholat dia baru ingat. Apa yang dilakukan? Kita bilang dia tidak berdosa. Tetapi masalah dia harus mengqadha, iya, dia harus mengulangi sholat duhur. Jadi hadis ini cuma menjelaskan karena dia tidak tahu atau dia lupa, maka dia tidak berdosa. Adapun akibat daripada itu urusan lain. Contoh seperti tadi, barang siapa membunuh orang mukmin tidak sengaja. Dia berburu tahu-tahu kena orang lain. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa, tapi ada yang harus dia bayar. Ya, yaitu fatir raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamah. Dia harus memerdekakan budak atau dia bayar diyah. Karena may yaqtul mu'minan khata'an, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, wa man qatala mu'minan khata'an, barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja, maka dia harus bayar tanggungan. Tanggungan. Seperti seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia salat. Dan dia tidak tahu salatnya salah. Ternyata dia tidak tumakninah. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak berdosa, tapi dia harus ulang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Ulang salatmu sesungguhnya kau belum salat. Itu contoh bahwasanya yang kita bahas adalah diangkatnya dosa. Adapun masalah dampak dari itu semua itu urusan lain, harus dibutuhkan dalil-dalil yang lain.
Tapi demikian saja para dokter yang mati Subhanahu wa taala, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.